Shalom, perkenalkan nama saya Angelita Kore, Prodi Sosiologi Agama, semester 3, mata kuliah Psikologi Agama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan materi. Yang pertama, motivasi beragama. Agama adalah sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan spiritualitas dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. Agama juga merupakan ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Motivasi beragama adalah dorongan seseorang untuk melakukan aktivitas keberagamaan. Motivasi beragama dapat berupa dorongan untuk memeluk agama, kecenderungan untuk menjalankan ajaran agama, adanya tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Agama berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Terdapat dua jenis motivasi. Yang pertama, intrinsik. Intrinsik ialah dorongan dari dalam diri. Yang kedua, ekstrinsik. Ekstrinsik ialah dorongan dari luar. Motivasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik psikologis maupun sosial, dan dapat mencakup keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, atau kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, mistisisme dalam agama. Kata mistik berasal dari bahasa Yunani, meien, yang artinya menutup mata. Kata mistik biasanya digunakan untuk menunjukkan hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang misteri. Namun, demikian istilah tersebut diperluas artinya untuk mencakup manifestasi keagamaan yang dengan secara kuat ditandai dengan subjektivitas individualistik dan dikuasai oleh mentalitas yang dapat melihat apa-apa yang di atas pandangan eksoterisme. Mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran serba mistis. Ajarannya berbentuk rahasia atau ajarannya serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kelemahan sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Selain serba mistis, ajarannya juga serba subjektif dan objektif. Yang ketiga, konversi agama. Konversi agama adalah proses pergantian atau perubahan keyakinan seseorang terhadap agama yang dianut sebelumnya ke agama lain. Proses ini bisa terjadi secara sukarela maupun terpaksa. Konversi agama merujuk pada proses atau tindakan seseorang yang berpindah dari satu agama ke agama lain atau mengubah keyakinan agamanya. Konversi agama merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi dalam konteks spiritual, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor keluarga, sosial, psikologis, ekonomi, dan politik. Dampak konversi agama tidak hanya dirasakan oleh individu yang melakukan perubahan agama, tetapi juga mempengaruhi dinamika masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, agama dan kepribadian. Agama memainkan peran penting dalam membentuk moral dan etika individu, memberikan kerangka kerja bagi perilaku dan keputusan moral seseorang. Agama seringkali mengajarkan nilai-nilai etika yang menjadi dasar bagi kesadaran moral individu dan masyarakat. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, kasih sayang, kesetiaan, disiplin, dan tanggung jawab. Hubungan antara agama dan kepribadian merupakan hubungan yang kompleks dan dinamis. Agama dapat memengaruhi berbagai aspek kepribadian, termasuk perkembangan moral, nilai-nilai persepsi diri, dan perilaku sosial.
Namun, pengaruh agama tidak bersifat deterministik. Faktor-faktor lain seperti budaya, pengalaman pribadi, dan interpretasi individu juga berperan penting dalam membentuk kepribadian. Kelima, agama dan kesehatan masyarakat atau mental dan fisik. Pengertian agama menurut J.H. Leuba, agama adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Sedangkan definisi agama menurut Towles adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Kesehatan dan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikologis. Penyelesaian diri terhadap lingkungan sosial. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala yang dia lakukan, sehingga ia mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Kesimpulan, agama memiliki pengaruh yang kompleks dan multidimensi pada kehidupan manusia, dari motivasi beragama hingga pengaruhnya pada kesehatan masyarakat. Agama dapat memberikan kerangka moral, spiritual, dan sosial yang dapat membantu individu dalam menjalani hidup dengan lebih baik. Penting untuk memahami bahwa agama adalah sebuah sistem keyakinan yang beragam dan kompleks, dan pengaruhnya pada individu dan masyarakat dapat